Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 9 Januari 2025. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Imamat, pasal yang ke-25 ayat 14. Imamat 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Jangan merugikan satu sama lain. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia sangat memperhatikan umatnya di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang selalu memiliki belas kasihan. Dia penuh dengan belas kasihan. Sejak dahulu kala, di zaman Musa, Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan atau memerintahkan agar kita semua bisa hidup rukun dan tidak merugikan satu sama lain. Tapi memang pada dasarnya sifat manusia sulit untuk diubah. Perilaku memperdaya yang lebih lemah terus berlanjut dari masa ke masa. Betapa sulitnya untuk taat kepada perintah Tuhan yang satu ini. Tidak membunuh orang itu mungkin mudah. Tapi tidak memperdaya mungkin secara tidak sadar. Tapi dosa itu begitu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Firman Tuhan turun melalui Musa di Gunung Sinai, yang melarang kita mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Tuhan berkata, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ini pesan penting yang seringkali kita abaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk penipuan dihalalkan asal bisa menguntungkan diri sendiri. Menjual barang rusak dikatakan bagus. Menipu pembeli dengan berbagai cara dihalalkan. Padahal itu jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Bentuk-bentuk yang merugikan ini sama sekali tidak sejalan dengan kasih yang menjadi inti dasar kekristenan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 17. Orang yang takut akan Tuhan dengan sendirinya tidak akan merugikan orang lain. Tapi melihat kenyataan, banyaknya orang yang terus dirugikan orang lain, menunjukkan semakin sedikitnya orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang apa yang perlu direnungkan dari nats hari ini? Nats hari ini mengandung beberapa pesan moral dan etika yang bisa direnungkan. Yang pertama, keadilan dalam bisnis.
Nats ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis ekonomi. Orang diberitahu untuk tidak merugikan sesama mereka dalam urusan jual beli. Ini menggarisbawahi dan memperlakukan adil dalam hubungan ekonomi. Yang kedua, respek terhadap sesama. Melalui nats ini ditekankan penghargaan terhadap hak dan kepentingan sesama. Masyarakat diingatkan untuk tidak memanfaatkan atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Ketiga, keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini juga bisa dihubungkan dengan konsep keberlanjutan dan kesejahteraan bersama dengan tidak merugikan sesama dalam transaksi. Masyarakat diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada seluruh komunitas. Yang keempat, nilai-nilai moral dalam bisnis. Nats ini mencerminkan pentingnya membawa nilai-nilai moral ke dalam kegiatan bisnis. Bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari tindakan-tindakan ekonomi. Yang kelima, komitmen terhadap keadilan sosial. Nats ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat diingatkan bahwa keadilan tidak hanya relevan dengan konteks hukum, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi. Intinya, secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak orang untuk merefleksikan cara mereka berinteraksi dalam konteks ekonomi dan bisnis. Karena itu, renungan ini panggilan untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai dan moral, di mana setiap individu memperlakukan sesama dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa apabila kami menjual sesuatu kepada sesama kami, atau membeli sesuatu dari sesama kami tidak merugikan satu sama lain. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar firman-Mu ini menjadi terang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.